Fenomena pemutusan hubungan kerja kian mengkhawatirkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebelumnya menyebut sepanjang Januari hingga Desember 2024 terdapat 80.000 pekerja terkena PHK. Namun dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang Januari sampai November 2024 tercatat ada 67.870 orang yang mengalami PHK. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan PHK yang terjadi di periode Januari hingga Desember tahun lalu, yakni sebesar 60.000 orang. Dari 34 provinsi di Indonesia, Jakarta menduduki peringkat pertama terjadinya fenomena PHK sepanjang tahun 2024. Sebanyak 14.501 orang di Jakarta terkena PHK, lalu disusul oleh Jawa Tengah dengan jumlah orang ter-PHK sebanyak 13.012 orang. Dan di peringkat ketiga, ada Provinsi Banten dengan jumlah orang ter-PHK sebanyak 10.727 orang. Lalu bagaimana fenomena pemutusan tenaga kerja bisa meningkat di tahun ini dan apa yang menjadi penyebab utama PHK massal terjadi? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap 80.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Desember 2024. Jumlah ini diklaim melonjak dari tahun lalu, sebanyak 60.000 orang terkena PHK. Wamenaker juga mengungkap temuan 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8. Lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Berapa? 80 ribuan. Ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Apa kabar Sritex? Apa kabar Sritex? Apa kabar Sritex? Hidup buruh! Sementara itu, sekitar 50.000 karyawan PT Sritex hingga kini masih menanti kepastian nasib pasca raksasa tekstil nasional tersebut dinyatakan pilot. Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyatakan akan melakukan aksi di Jakarta untuk menagih janji pemerintah. Buruh PT Sritex mengaku kecewa terhadap putusan kasasi di MA. Ini membuat kami sangat kecewa sekali terhadap pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sudah menyampaikan jangan ada PHK di Sritex ini. Tetapi upaya going concern yang sudah kami inginkan dan yang perusahaan inginkan tidak ditanggapi oleh kurator dan hakim pengawas di Pengadilan Negeri Semarang. Bantu kami yang sebenar-benarnya untuk buruh Sritex ini. Betul! Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex melalui putusan pada 18 Desember lalu. Ditolaknya permohonan kasasi PT Sritex menandakan status pilot terhadap raksasa tekstil nasional tersebut. Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, saat hadir di Kementerian Perindustrian pada Oktober lalu menyebut ada 50.000 karyawan Sritex Group yang diminta tetap bekerja seperti biasa, meskipun Pengadilan Niaga telah memutuskan Sritex pilot karena gagal bayar hutang. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek per Juni 2024, PT Sri Rezeki Isman atau Sritex memiliki utang sebesar 1,59 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 24,96 triliun rupiah. Jika melihat laporan keuangannya, utang ke-28 bank menjadi salah satu pos liabilitas paling besar Sritex yang mencapai 12,71 triliun rupiah. Pemerintah mengaku telah mempersiapkan sejumlah skema agar PHK massal tidak terjadi pada sekitar 50.000 karyawan PT Sritex. Dari laman resmi Kemenaker tertera sebanyak 60.870 orang terkena PHK sepanjang periode Januari hingga November 2024. Sementara angka PHK tertinggi terdapat di Provinsi Jakarta
yakni sebanyak 14.501 orang, disusul oleh Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah PHK di tahun lalu, dengan periode Januari hingga Desember yang mencapai 60.000 orang. Langkah-langkah pemerintah untuk menyelamatkan pekerja dari PHK jadi hal yang amat dinanti. Hak-hak pekerja harus tetap terlindungi. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana skema pemerintah mengantisipasi lonjakan PHK? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKB, Zainul Munasihin, dan Slamet Kaswanto, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group. Selamat malam Pak Zainul, juga Pak Slamet. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ke Pak Slamet dulu. Kalau sekarang Pak Slamet, status kerja Bapak dan teman-teman seperti apa? Iya, jadi status kerja kami itu pasca dipilotkan itu memang tidak ada PHK ya Mbak ya. Jadi tidak ada PHK itu betul, memang tidak ada PHK karena dari pihak manajemen itu berkomitmen untuk terus melakukan upaya kelangsungan usaha. Kemudian ditambah juga dari pemerintah melalui Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan jangan ada PHK di Sritex. Nah artinya pada saat ini kami masih bekerja seperti biasa, cuman ada beberapa di antara rekan-rekan kami yang bahan bakunya itu sudah mulai habis, ya akhirnya dengan terpaksa tidak melakukan pekerjaan begitu. Dan itu pun dikarenakan karena proses hukum kepailitan ini kan berjalan ya Mbak ya. Nah artinya ada sistem barang masuk yang tidak diizinkan oleh kurator melalui sistem bea cukai yang ada di perusahaan itu yang mengakibatkan pasokan bahan baku itu tersendat. Oke, jadi ada yang bagian bahan bakunya masih terbatas ya Pak Slamet? Ya, ada yang berangsur habis, ada yang masih ada. Jadi kalau yang masih ada bisa dikerjakan. Kalau yang habis ini kan ya terpaksa harus di rumah kan tidak ada yang dikerjakan. Jadi artinya secara umum perusahaan itu masih ingin melakukan upaya kelangsungan kerja. Karyawan pun siap untuk melakukan aktivitas kerja, cuman terkendala dengan bahan baku itu sendiri. Oke, kalau kawan-kawan yang bahan bakunya habis, itu masih statusnya karyawan, tapi masih dapat gaji? Ya, masih status karyawan. Masih status karyawan. Ya. Oke, masih dapat gaji, tapi uang makan begitu tidak dapat otomatis ya Pak ya, kalau tidak masuk? Ya. Oke, kalau dari kondisi di lapangan, bahan produksi yang tersedia secara umum itu masih bisa bertahan berapa lama Pak? Ya, diperkirakan sampai 1 sampai 2 bulan lagi, mungkin bisa kurang ya. Itu kan karena sejak putus pilot bulan Oktober itu kan sudah tidak diperbolehkan untuk memasukkan bahan baku lagi kan. Jadi otomatis bahan baku yang tersedia di dalam perusahaan kan semakin lama semakin habis menipis. Nah itu kekhawatiran kami semua. Kalau pemerintah menyampaikan tidak ada PHK, pada saat nanti proses bahan baku ini benar-benar habis semua dan putusan going concern keberlangsungan usaha itu tidak segera diputuskan, nah otomatis kan nasib kami juga jadi berantakan semua ini Mbak kan gitu ya. Karena kan ya bagaimana mungkin melakukan pekerjaan tapi tidak ada yang dikerjakan kan itu. Oke, nah kalau dari DPR apa yang harusnya dilakukan? Kalau pemerintah bilang tidak akan ada PHK, tapi pada faktanya bahan baku terbatas, jadi ada masanya juga pekerjaan karyawan ini akan terhenti, Pak Zainul. Di sisi lain going concern juga belum ada untuk putusannya yang terakhir juga kalau putusan hukum pilotnya ini ditolak oleh Mahkamah Agung kasasinya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat berkejaran dengan waktu ini Pak Zainul semestinya? Iya, menurut saya hasil kita rapat kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja beberapa bulan yang lalu, Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan ke kita Mbak Pris bahwa ada komitmen kuat dari pemerintah kepada Pak Slamet dan juga teman-teman pekerja di Sritex bahwa
memang kita ingin ada kepastian tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan komitmen itu kita minta diupayakan sekuat tenaga. Dan hari ini memang kita melihat Kementerian Tenaga Kerja, Pak Wamenaker selalu mengupdate ke kita juga, intens turun ke Sritek. Akan tetapi karena memang ini terkendala soal putusan pengadilan, dan terakhir kemarin baru diputuskan kasasinya ditolak, artinya pilot itu dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung, maka ini agak menyulitkan sepertinya. Tapi bahwa masih ada peluang hukum yang berikutnya, yaitu PK atau peninjauan kembali. Walaupun PK itu secara hukum memang tidak menghalangi eksekusi ya, eksekusi putusan. Nah, menurut saya kita mendorong kepada pemerintah untuk berbicara langsung kepada kurator, Ya. kepada pihak-pihak yang sekarang ini memegang kendali di Sritek, agar apa yang dikeluhkan oleh para pekerja tadi itu soal misalnya penghentian bahan baku untuk kegiatan produksi itu sebisa mungkin untuk bisa dibicarakan dengan baik-baik. Agar apa? Agar kegiatan produksi di perusahaan Sritek tetap jalan sambil mencarikan solusi pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait pilot ini. Oke. Jadi kita dorong untuk segera berbicara dengan pihak kurator dan juga seluruh pihak yang hari ini mengendalikan kegiatan produksi yang ada di PT Sritek gitu. Nah, dialog itu bisa bagaimana pengaruhnya, pengaruh yang bisa dirasakan sehingga membuat pekerja tenang. Karena kan apalagi ini kendalanya di putusan hukum, tetap pilot statusnya. Jadi terbatas ruang geraknya di sana. Kalau pemerintah kan terakhir bilangnya bahwa ada program jaminan kehilangan pekerjaan, tapi kan itu buffer terakhir ya Pak Zainul ya. Oh, iya, kalau soal itu sih pasti ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah perusahaan yang dinyatakan pilot tetap harus membayar seluruh hak-hak pekerja, dan itu menjadi prioritas sebelum dipakai untuk membayar hutang ya. Ya. Pertama tetap harus diselesaikan hak-hak pekerjanya. Tapi sebelum itu menurut saya pemerintah, kalau putusan Mahkamah Agung kan kita nggak bisa, karena itu kan putusannya sifatnya Ya. judicial, yaitu kewenangannya berbeda, kita nggak boleh Harus mengintervensi. PK itu ya untuk Ya, kita nggak langkahnya. bisa, pemerintah nggak bisa mengintervensi keputusan dari pengadilan. Tapi yang bisa dilakukan adalah pemerintah berbicara dengan kurator, berbicara dengan pihak-pihak yang sekarang ini mengendalikan proses produksi di kegiatan PT Sritek. Menurut saya kalau itu kan sifatnya kan kebijakan ya. Ya. Menurut saya sih bisa ya. Menurut saya bisa, Oke. karena ya ada banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya di PT Sritek. Jadi menurut saya pihak kurator dan juga pengendali produksi di Sritek tetap harus memahami soal-soal yang ini, dan sambil jalan kita mendorong kepada kelembagaan seperti Ombudsman dan juga Komisi Yudisial untuk melihat lebih jauh tentang putusan pilot yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Kenapa? Karena kami sendiri melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam putusan pilot ini. Bagaimana mungkin ada satu kreditur yang Ya. persentasenya hanya liabilitasnya 0,38% itu Ya. bisa mempilotkan sebuah perusahaan, sementara kreditur yang besar-besar tidak mempersoalkan soal liabilitasnya PT Sritek. Baik. Nah, saya mendukung ketika Ombudsman kemarin sudah menyampaikan sedang meneliti soal ini, karena ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Nah, jadi ini harus juga dimatangkan untuk menempuh upaya hukum selanjutnya. Kalau dari Pak Slamet terakhir, apa harapan yang ingin disampaikan mumpung ada Pak Zainul kepada rekan-rekan di DPR, Pak Slamet? Ya, harapan yang kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di DPR tentunya kalau kita berbicara untuk peninjauan kembali terkait hukum kepilotan, tentu kan itu prosesnya untuk di kemudian hari. Tetapi yang jelas, apakah ini memungkinkan untuk adanya bahwa kaitannya hukum ini, penerapan hukum itu kami pikir jangan untuk diberlakukan secara kaku begitu ya Mbak Priska. Tetapi bagaimana sosiologis kami ini dipandang untuk bagaimana menetapkan ini. Kalau terkait dengan kepailitan itu sendiri, itu sebetulnya kan
domainnya ada di para kreditur dan debitur itu sendiri. Kemudian kurator itu memang ditunjuk, kemudian hakim pengawas itu pun juga ditunjuk oleh lembaga peradilan untuk mengawasi proses ini. Nah, kami ikuti proses hukum itu, Mbak. Di rapat-rapat kreditur bahkan disampaikan mayoritas para kreditur itu menginginkan adanya going concern. Jadi kalau kepailitan ini kan hanya ada dua, yaitu pemberesan penjualan aset dan going concern kelangsungan usaha. Nah, kami memilih kelangsungan usaha itu dan para kreditur mayoritas itu menginginkan itu. Tetapi sampai dengan hari ini, kenapa itu? Nah, inilah yang membuat kami bertanya-tanya. Sedangkan pemerintah hanya berbicara mengenai soal isu PHK-nya saja, bukan pada soal kelangsungan usaha. Baik, semoga ada solusi yang baik karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Sektor kerja padat karya di Sritex sebagai anggota DPR juga dititipkan sebagai mitra kerja pemerintah untuk dikawal hal ini karena ada banyak yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Terima kasih Pak Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB. Terima kasih Pak Slamet Kaswanto, Koordinator Serikat Pekerja Sritex. Terima kasih Mbak Pris. Selamat malam.